Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Wallahu alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal zalimun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita, yakni a'tana ni'matan katsiratan hatta mutana'imina ni'matan katsiratan mubarakatan halalan thayyibatan, yang telah banyak memberikan kita kesempatan, keafiatan, kesehatan, kesejahteraan, luasan rezeki, keberkahan rezeki. Inilah yang perlu kita syukur dan kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita haturkan kepada nabi kita, nama pujaan kita, maulana kita, Rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Yaitu dari alam kezaliman menuju cahaya iman. Sehingga kita bisa memeluk agama ini, agama yang mulia, agama yang benar, agama yang esensial di mata dunia dan di mata manapun. Itu agama Islam, itu dinul Islam, yaitu dinul haqq. Dinul haqq, yakni yang menyatakan tentang esensi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dinul haqq yang sebenarnya. Baiklah saudara-saudaraku yang beriman, teman-temanku yang berbahagia. Di kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan. Saya tidak ingin lebih banyak menjelaskan, karena kalau menjelaskan adalah mungkin untuk tidak layak sekali. Di dalam keilmuan tidak layak sekali. Tapi saya akan coba memberikan apa istilahnya, uraian, yaitu saya akan coba mengajak saudara-saudaraku semua, kita bahas tentang ayat yang sangat populer sekali. Mungkin ayat ini udah banyak sekali dai-dai kita menjelaskan ayat ini. Tapi karena saya sangat takut sekali. Ayat ini akan menjadi mendarah daging di mulut kita yang awam ini. Karena dari tahun 99, waktu itu ya alhamdulillah saya masih sekolah. Ini ayat ini menjadi sangat terkenal sekali. Di apa ya? Di dai-dai cilik kita, di pendai-pendai yang apa istilahnya itu? Pendai-pendai yang masih berbelajar. Kayak saya lah ya. Tapi saya di sini bukan posisinya ingin menjelaskan. Saya cuma ingin berbagi
sesuatu yang saya tahu, dan untuk saya kasih tahu ke teman-teman sekalian, kawan-kawanku semua, supaya kita itu tidak salah menafsirkan, bukan menafsirkan sebenarnya. Karena dalam posisi kita, karena minimnya ilmu kita, bukan menafsirkan. Jauh sekali dari bahan tafsiran yang kalau kita dianggap menafsirkan, tidak. Ayat ini di tahun, sebenarnya secara konteksnya, bahwa secara teksnya, bahwa ayat ini tidak pernah salah ditafsirkan oleh para ulama. Tidak pernah salah. Karena teks-teks tafsir dari baik itu Al-Qurtubi, tafsir Jalalain, tafsir As-Sawi, dan yang lain-lain, semuanya menjelaskan metode yang sama, arti yang sama, definisi yang sama. Tapi dia bergeser ketika sampai di khalayak para penceramah kita yang baru belajar. Jadi waktu itu, saya masih flashback istilahnya di tahun 99 itu, waktu saya masih sekolah itu, tahun 99 itu banyak sekali pendai-pendai kawan-kawan saya itu menampilkan ayat ini sebagai bahan ceramahnya, bahan pidatonya, bahan acuan untuk dia menjelaskan isi yang dia ingin sampaikan di dalam dakwahnya itu. Baik dakwahnya itu secara formal atau dakwah dia dalam arti dakwahnya itu dalam sisi perlombaan. Bahkan ayat ini miris sekali, saudara-saudaraku. Sampai di tahun yang begitu udah modern kayak sekarang, ilmu bertebaran, masih juga ada dituangkan di dalam forum-forum tertentu. Bahkan tertuang di dalam khutbah-khutbah Jumat, bahwa ayat ini sangat salah diartikan, salah menafsirkannya. Baiklah, saya akan coba membacakan ayat ini secara lengkap dan definisinya kayak gimana. Saya akan coba bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه وإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. Ada 3 ayat di sini. 3 ayat. Semua 3 ayat ini berkaitan erat. Jadi di muka ayat ini, di depan ayat ini, di awal ayat dia menjelaskan tentang perangilah mereka. Kalau kamu itu diperangi sama mereka. Wa akhrajukum min haitsu akhrajukum. Halau mereka jika kamu dihalau oleh mereka. Nah, datanglah ayat yang populer ini. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Disinilah yang kita akan bahas makna sebenar atau definisi sebenarnya isi ayat ini. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Di sini banyak kita tertipu
Dan mungkin itu adalah apa istilahnya itu, saya istilahkan karena ya mungkin orang awam lah, orang awam ya termasuk saya, tapi saya tidak pernah mengartikan, mendefinisikan ini fitnah ini adalah suatu fitnah sebagaimana fitnah yang definisi Indonesia. Fitnah ya fitnah, ngomongin orang, enggak, tidak. Dalam konteks ayat ini, tafsiran ayat ini, wal fitnatu asyaddu minal qatl ini ada beberapa pendapat para ulama. Dan konteks ayat ini tidak pernah salah. Karena lahir konteks ayat ini, tafsiran ayat ini lahir jauh ribuan tahun sebelumnya. Ayat ini udah lahir, tafsiran ayat ini udah lahir. Tetapi kenapa bisa bergeser menjadi apa? Sesuatu yang kita tidak inginkan. Di tahun 99 ini, ayat ini udah terkenal di antara dai-dai cilik kita, dai-dai yang baru belajar untuk menjelaskan, untuk ceramah, untuk apa? Untuk bahan-bahan bahan pidato, bahan segalanya. Semuanya dituangkan dengan ayat ini dituangkan dengan definisi yang salah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Mereka definisikan fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Sedangkan konteks tafsiran ayat ini adalah ada penjelasan-penjelasan ulama yang harus kita turut, yang harus kita ikuti. Contohnya di sini adalah saya kutipkan sebuah tafsir dari siapa? Tafsir Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi di sini menjelaskan bahwa tafsiran sebenar, definisi sebenar daripada al-fitnatu asyaddu minal qatl ini. Imam Al-Baghawi menjelaskan di sini wal fitnatu asyaddu minal qatl, yakni syirkuhum billahi azza wa jalla asyaddu a'zamu man qatalakum wa a'zamu man qatalakum. Jadi fitnah itu lebih kejam daripada membunuh adalah maksudnya adalah syirkuhum billahi azza wa jalla. Mereka syirik kepada Allah. Fitnah yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah syirik. Kesyirikan mereka. Kesyirikan orang-orang kafir. Kesyirikan orang-orang kafir musyrik dulu. Di zaman Rasulullah SAW. Itu yang dimaksud dengan fitnah. Ini fitnah yang sebenar. Yang dimaksud oleh Imam Al-Baghawi. Jadi ayat ini nanti dijelaskan lagi oleh ulama-ulama yang lain yang mendukung ayat-ayat ini. Dan Imam Al-Baghawi tidak menafsirkan dengan sendiri. Banyak lagi ulama-ulama yang berpendapat sama bahwa fitnah yang maksud adalah kesyirikan mereka. Bahkan Imam Baghawi melanjutkan bahwa meneruskan ibaratnya dalam tafsirannya itu adalah asyaddu a'zamu man qatalakum. Itu lebih berbahaya daripada kita merangi mereka. Kesyirikan itu lebih berbahaya daripada kita membunuh mereka. Imam Baghawi menjelaskan kayak gitu. Dan ini relevan. Definisi ini relevan. Sesuai. Kesyirikan itu adalah puncak dosa yang paling besar.
Jadi memerangi mereka disebabkan kesyirikannya itu lebih utama daripada membunuh mereka, memerangi mereka. Memerangi kesyirikan mereka itu lebih utama. Rasulullah SAW diperintahkan memerangi kaum kafir Quraisy dulu bukan memerangi orangnya. Bukan. Rasulullah memerangi sifat syiriknya, kesyirikan mereka. Rasulullah ingin membawa kesyirikan itu menjadi sebuah tauhid. Menjadi tauhid yang fundamental di hati-hati mereka. Makanya memerangi sebab kesyirikan mereka itu lebih penting. Ini adalah cobaan yang terbesar di zaman Rasulullah dulu. Di awal-awal Rasulullah disuruh berdakwah itu. Ini adalah fitnah dan cobaan yang apa istilahnya itu amanah yang begitu besar yang diberikan Allah kepada Rasulullah, kepada orang-orang yang beriman waktu itu, kepada orang mukmin, para sahabat waktu itu. Memerangi kekafiran, kekufuran mereka, kesyirikan mereka. Memerangi kesyirikan mereka. Itu jauh lebih penting. Itu yang disebut dengan fitnah. Jadi kesyirikan itu adalah fitnah. Dan fitnah di sini bukan versi fitnah bahasa Indonesia, tidak. Bukan berarti dalam definisi fitnah itu saling membicarakan satu sama yang lain, tidak. Fitnah yang dimaksud di sini adalah cobaan. Dan cobaan yang satu-satunya dulu yang terbesar adalah menghadapi, memerangi kesyirikan itu. Rasulullah bersama para sahabat memerangi kesyirikan mereka. Ini ada tugas terbesar Rasulullah waktu itu. 13 tahun Rasulullah berjuang untuk mengembalikan kesyirikan mereka menjadi sebuah tauhid yang fundamental. Biar melekat di dalam dada-dada mereka. Sehingga kukuh. Sehingga kita kenal bahwa iman para sahabat itu sangat handal sekali iman mereka. Para sahabat itu. 13 tahun Rasulullah berjuang mengembalikan, memerangi kesyirikan itu. Bukan memerangi manusianya. Bukan memerangi Quraisynya. Kafir Quraisynya bukan. Kesyirikan. Rasulullah memerangi kesyirikan mereka. Dan itu adalah suatu fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini adalah cobaan. Arti fitnah di sini adalah cobaan. Bukan fitnah. Fitnah seperti biasa ya, menurut definisi Indonesia. Tidak. Nanti akan dijelaskan di sambungan ayat ini adalah ada kaitannya juga dengan fitnah. Di sini Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah yang wafat pada tahun 774 Hijriah. Beliau juga menjelaskan di dalam tafsir beliau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qatiluhum hatta la takuna fitnatan wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ini kelanjutan ayat. Sebelum ayat ini ayat 193. 192 bunyinya fa in tahu fa innallaha ghafurur rahim. Nah, kemudian datang ayat ini wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Fa in tahu fala udwana illa 'alal zalimin. Ayat ini ditafsirkan banyak ulama. Salah satunya adalah Imam Ibnu Katsir dalam tafsirannya. Kemudian Abu Al-Aliyah. Kemudian Imam Hasan Al-Basri. Kemudian Al-Qatadah. Kemudian Imam Rabi' an Anas. Yang diambil dari riwayat Sayyidina Anas. Kemudian Was-Suddi.
Imam Suddi. Kemudian Muqatil bin Hayyan. Kemudian yang terakhir ada Zaid bin Aslam. Mereka semuanya ini menafsirkan hatta la takuna fitnatun wa yakuna dini kulluhu lillah. Hatta di situ adalah hatta la takuna fitnatun wa yakun hatta la yakuna hatta la yakuna fitnatun. Hatta di situ hatta la yakuna syirkun. Hatta la yakuna syirkun. Sehingga mereka itu berhenti dari kesyirikan mereka. Rasulullah diperintahkan waktu itu adalah waqatiluhum hatta la yakuna fitnatun. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatun. Perangilah mereka ya Muhammad. Sampai mereka itu berhenti dari kesyirikan mereka. Jadi Imam Ibnu Katsir bilang hatta itu adalah hatta la yakuna syirkun. Sehingga mereka itu berhenti dari kesyirikan mereka. Wa kadzalika Abul Aliyah, demikian juga pendapat Abu Al-Aliyah sama juga syirik juga diartikan fitnah itu syirik juga. Kemudian Imam Mujahid juga mengartikan bahwa fitnah itu adalah syirik. Kemudian Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri juga mengartikan bahwa fitnah itu adalah syirik. Kemudian Al-Qatadah juga mengartikan bahwa fitnah itu juga syirik. Kemudian Imam Rabi' an Anas yang diambil riwayatnya dari Imam Anas. Kemudian As-Suddi juga sama mendefinisikan bahwa fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah syirik. Kemudian wa Muqatil bin Hayyan juga menafsirkan ayat ini, fitnah itu adalah syirik. Kemudian yang terakhir ada Zaid bin Aslam juga mendefinisikan fitnah itu adalah syirik. Kemudian kelanjutan ayatnya adalah fa in tahu fala udwana illa 'alal zalimin. Jikalau mereka berhenti dari kesyirikan mereka, fala udwan, maka tidak akan ada permusuhan. Illa 'alal zalimin. Illa 'alal zalimin. Kecuali kamu akan menghadapi orang-orang yang zalim. Disinilah kunci rahasia Allah menaruh ayat az-zalimin ini di terakhir. Ini kuncinya. Ayat ini ingin menjelaskan kepada kita, ayatnya adalah, sumbernya adalah zalim ini. Mereka jadi syirik, mereka jadi kafir karena kezaliman mereka. Karena kezaliman mereka. Coba kita ingin mengingat kembali apa itu syirik, apa itu zalim. Zalim itu adalah menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Itu zalim. Dan kezaliman orang-orang kafir jahiliyah adalah wallah, tidak ada bandingannya kezaliman mereka. Mereka membunuh anak perempuan hidup-hidup. Itu kezaliman yang luar biasa. Kalau udah ada kezaliman ini akan timbul lagi perkara-perkara yang besar. Kezaliman, kesombongan, keangkuhan, kesyirikan, kekafiran, semuanya akan timbul disebabkan kezaliman ini. Dia akan lahir sifat-sifat itu kalau ada sifat zalim ini. Contoh, kesombongan. Orang kafir jahiliyah itu sombong.
Siapa yang nggak tahu yang tidak kenal watak orang-orang kafir Quraisy, kafir jahiliyah. Mereka sombong. Mereka sombong. Apa sih sombong? Definisi sombong itu adalah batrul haq wa ghamtun nas. Dia menyalahi kebenaran dan meremehkan orang lain. Menyalahi kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu sombong. Kita lihat sejauh perjuangan Rasulullah SAW menentang kesyirikan, kezaliman ini. Rasulullah selalu dicemooh orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang jahiliyah dulu. Dileceh, dianggap sepele, dicemooh. Banyak lagi, dihina, dicaci, dilempar di waktu dakwah sehingga berdarah, dilempari dengan kotoran unta. Itu adalah salah satu lahirnya sifat sombong itu. Dan sifat sombong itu lahirnya dari sifat zalim itu. Jadi Allah menaruh ayat yang tentang zalim ini di terakhir, dan dia ingin kita itu berpikir tentang zalim ini ada sumbernya. Sumber kesyirikan mereka. Fa inin tahu fala udwan di situ. Allah bilang kalau mereka sudah syirik enggak ada, mereka tobat dari syiriknya, fala udwan, maka tidak ada musuh illa 'alal zalimin. Jadi istisna di sini menunjukkan bahwa isbat istisna di sini adalah ada lahir isbat. Illa 'alal zalimin. Illa di sini bukan istisna biasa. Illa di sini adalah ada isbat hukum di situ. Menunjukkan bahwa dia ini, orang yang zalim ini ada sebelumnya. Sebelum lahir syirik itu sudah ada zalim itu sendiri. Dan itu sebagai induk dari kejahatan orang-orang kafir Quraisy. Karena ada illa di situ. Dalam kajian ilmu nahwunya adalah lahir isbat di situ setelah illah. Penetapannya bahwa ketetapannya kalau udah ada zalim yang sekarang, maka zalim yang dulu ada. Dan induk daripada kesirikan, kekafiran itu adalah zalim. Kezaliman mereka dahulu menanam hidup-hidup anak perempuan. Itu kezaliman, kekejaman. Kalau kita pikirkan ayat ini, Allah garis bawah, fala udwan, tidak ada musuh. Tetapi Allah ini maha pintar, saudara-saudaraku. Maha pintar Allah. Illa 'alal zalimin. Dia menaruh illa kemudian sambung dengan az-zalim. Ada illa yang ada isbat di situ. Kalau udah ada illa pasti ada isbatnya. Isbat zalim itu ada kezaliman sebelum kezaliman yang ini. Jadi induk dari kesyirikan itu adalah zalim itu. Kezaliman mereka. Ini yang kita mau benahi lah, istilahnya kita mau benahi bahwa dia tidak ada kepincangan dalam mengartikan satu definisi istilah definisi. Sebab bahaya. Banyak kita dengar kawan-kawan kita yang miris sekali bahwa sampai ada dituangkan di dalam khutbah Jumat bahwa al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam dari membunuh. Sangkaan orang bahwa fitnah itu ada fitnah sebagai istilah bahasa Indonesia yang baku. Bukan kayak gitu, bukan.
Makanya kita harus mendengar daripada kajian-kajian ulama-ulama kita, para tuan guru kita yang menjelaskan dengan sebenar definisi ayat ini. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah yang disebut di situ adalah syirik, kekafiran, kezaliman. Banyak ulama yang menjelaskan itu. Di sini juga saya akan coba mengedepankan kepada kalian semua, saudara-saudaraku, teman-temanku sekalian yang Allah kasihi, Allah sayangi. Di dalam kitab Al-Jalalain, Imam As-Suyuti menjelaskan, yaitu di juz 1 ya, di juz 1 halaman 160. Qala Allah Ta'ala, Imam As-Suyuti ingin menjelaskan, wal fitnatu, yang disebut dengan fitnah itu, kata beliau, asyirku minhum asyaddu a'zamu minal qatl. Wal fitnatu, yang dimaksud dengan fitnah itu adalah asyirku minhum, kesyirikan mereka. Ini jelas. Fitnah yang dimaksud oleh Imam As-Suyuti adalah kesyirikan. Kesyirikan mereka. Asyaddu, yaitu a'zamu, ay a'zamu. Ditafsirkan oleh Imam As-Suyuti, asyaddu ay a'zamu. A'zamu minal qatl. Itu lebih kejam, lebih dahsyat, lebih berbahaya daripada membunuh mereka. Jadi tugas Nabi dulu memerangi itu bukan memerangi orangnya. Bukan ingin membunuh mereka, tapi ingin membunuh karakter mereka. Karakter apa di sini? Karakter kemusyrikan mereka, kesyirikan mereka, kekafiran mereka, kezaliman mereka. Bukan ingin memenuhi manusianya. Tidak, saudara-saudaraku. Rasulullah itu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlemah lembut. Bu'ithu bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Itu Rasulullah. Rasulullah diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Sampai ayat Al-Quran banyak menjelaskan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, akhlak yang agung. Terdapat akhlak yang agung. Tidak. Karena itulah ulama itu berhati-hati mendefinisikan ayat. Menafsirkan ayat itu berhati-hati. Dia melalui kajian-kajian, telaah yang mendalam. Bukan seenak, secara bahasa kasarnya, atau bukan seenak jidat kita. Tidak. Ulama itu adalah orang yang cerdas. Dia berhati-hati dalam mengambil satu iktibar hukum, satu mantuk hukum. Dia berhati-hati, ulama-ulama kita. Bukan sesuka hati mendefinisikan atau menafsirkan ayat. Tidak. Imam As-Suyuti pun menjelaskan yang dimaksud dengan fitnah itu adalah syirik. Jadi tugas utama orang-orang yang beriman bersama Rasulullah dulu adalah memerangi kesyirikan ini. Bukan memerangi manusianya, ingat. Allah tidak pernah menyuruh Rasulullah untuk memerangi orangnya. Allah menyuruh untuk memerangi kesyirikan mereka, kekufuran mereka, kezaliman mereka, kesyirikan mereka, kekafiran mereka. Biar menjadi iman. Bahkan di dalam ayat, di dalam Al-Baqarah juga, surah Al-Baqarah juga, ayat 157,
Allah jelaskan di situ bahwa Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ilal dhulumat. Allah itu menolong, menjadi penolong bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijunahum minadh dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan orang-orang para sahabat dulu dari kezaliman kepada cahaya, dari kegelapan kepada cahaya. Coba saja ayat ini yukhrijunahum minadh dhulumat. Kegelapan, mereka ini dalam keadaan gelap. Identik kegelapan itu dengan apa? Dengan kezaliman, saudara-saudaraku. Ayat ini dia tidak akan pernah bercerai-berai dari satu yang lain. Ayat nas satu dengan nas yang lain itu dah saling menjelaskan. Jangan sembarangan menjelaskan ayat, mendefinisikan ayat, kalau kita tidak tahu makna ayat, apalagi kita tidak pernah menggurui ayat itu, tidak pernah pelajari tafsir itu dari guru kita. Jangan. Kezaliman itu identik dengan kezaliman. Kegelapan itu identik dengan kezaliman. Dan akar daripada kesyirikan orang kafir musyrik itu adalah kezaliman. Di sini dijelaskan di ayat ini. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah menjadi wali, penolong bagi orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka itu dari kegelapan menuju cahaya terang. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Ini bandingannya ini. Allah bandingkan orang-orang yang beriman yang Allah berikan hidayah dengan orang-orang kafir. Coba kita lanjutkan. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Dan orang-orang kafir itu menjadi pelindung penolong mereka adalah taghut. Saudara-saudaraku, di dalam Riyadhus Shalihin dijelaskan di situ bahwa at-taghut di situ ada termasuk manusia juga. Bahwa terkenal juga dulu di kalangan orang-orang kafir Quraisy itu ada puak-puak yang dihormati, yang disegani. Bahkan dalam sejarahnya mereka bukan tidak percaya kepada Nabi kita Muhammad, tapi mereka takut dengan puak-puaknya, ketua puak-puaknya, ketua-tua gengnya itu, ketua geng-geng kafir Quraisy, mereka takut. Bukan tidak percaya terhadap Rasulullah, terhadap Nabi, karena dia takut. Makanya Allah beri contoh di sini at-taghut. Imam An-Nawawi menjelaskan di dalam Riyadhus Shalihin itu yang dimaksud taghut adalah manusia juga, ada manusia. Bukan patung saja yang disebut dengan taghut. Di samping juga bahwa taghut yang terbesar di situ adalah patung-patung. Tetapi turut andil juga bahwa di situ adalah ditafsirkan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin dengan taghut itu juga termasuk manusia. Kelop sudah. Karena ada di antara orang-orang musyrik dulu yang takut kepada ketua-ketuanya. Bukan tidak mau percaya terhadap Rasulullah, tetapi mereka takut pengaruh-pengaruh dari orang-orang terhormat di antara orang kafir Quraisy waktu itu. Jadi kayak gitu, hai saudara-saudaraku. Moga-moga ini ada manfaatnya. Apa istilahnya? Biar kita tidak kesalahan yang terjadi ketika kita menafsirkan atau ketika kita mendefinisikan sebuah ayat. Kalau bisa itu digurui dulu. Kalau saran saya itu gurui dulu.
Dan saya, maaf, sekalipun saya bukan seorang ustadz, tapi saya tidak akan bisa menjelaskan ini kalau saya tidak menggurui. Saya gurui teman-temanku. Saya gurui. Dan marilah, kalau kita tidak tahu, kita tanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian jika kalian tidak mengetahui kepada ahlinya, jika kalian tidak mengetahui. Itu solusi dari Allah yang cukup bijaksana. Supaya kita tidak tersesat jalan, saudara-saudaraku. Hadanallahu wa iyyakum nastamir wa nuwasilu insyaallah fi yaumil faraq wa yaumil gad insyaallah. An nu'tik ilaina umuran tawilan wa umuran barakatan insyaallah hatta an naltaqiya fi hadhil farq, yani fi hadhil video li mubahasatil Qur'aniyah wal ahadis ghairah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saudara-saudaraku. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Itu semua di atas dasar kedhaifan saya, dan moga-moga ini adalah bermanfaat kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.